Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rizky Pranata dari SMA Negeri 1 Banyuasin 3 Kabupaten Banyuasin. Dewan juri yang terhormat, saya sebagai pembicara satu dari tim pro sangat setuju dengan mosi debat kita pada hari ini, yaitu dewan ini akan membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitaan tentang kesehatan mental penjahat dan juga tersangka penjahat. Dalam mosi ini terdapat dua hal yang perlu kita sorot. Yang pertama, kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu keadaan atau kondisi batin seseorang, baik pikiran, jiwa maupun suasana. Itu semua tercakup dalam kesehatan mental. Kesehatan mental sendiri sangat berpengaruh untuk seseorang. Apabila mental orang sudah terganggu, maka ia semakin sulit untuk berpikir jernih dan melakukan suatu tindakan dengan sesuka hati tanpa memikirkan konsekuensinya lagi. Kedua, tersangka penjahat. Tersangka sendiri memiliki makna seseorang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat maupun di mata hukum. Penjahat adalah seseorang pelaku dari suatu tindakan kriminal ataupun tindakan tercela. Jadi, tersangka penjahat adalah seseorang yang masih diduga atau masih belum bisa dipastikan secara 100% sebagai pelaku dari suatu tindakan kejahatan atau suatu tindakan kriminal. Ada begitu banyak hal dan begitu banyak sekali alasan atau argumen kenapa saya sangat setuju dengan mosi debat kita pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus membatasi pers ataupun berita dari semua spekulasi dan pemberitaan mengenai kesehatan mental dari penjahat dan tersangka penjahat. Kenapa? Karena mengenai kesehatan mental, kita harus berpegang teguh pada hasil penelitian atau penelusuran dari ahlinya langsung, yaitu dari psikiater maupun psikolog. Bukan hasil asumsi dari pers yang bertebaran. Bila dibandingkan keasliannya atau kebenarannya, tentu kita lebih percaya argumen dari ahlinya langsung. Sebab itu bukan opini pribadi, tapi hasil penelitian langsung yang melewati berbagai proses. Sedangkan bila kita memberikan kebebasan pers tentang berita kesehatan mengenai penjahat, tentu para pers akan menambah bumbu-bumbu penyedap pada berita yang akan diluncurkan. Karena mereka hanya peduli pada rating maupun minat pembaca, bukan peduli pada kasus tersebut. Mengenai penjahat atau tersangka penjahat, tentu kita harus tetap merahasiakan siapa yang diduga sebagai pelaku dari tindakan jahat tersebut. Selagi masih tersangka, kita harus mengumpulkan berbagai banyak bukti pendukung untuk memastikan bahwasanya kita tidak salah tangkap. Apabila terjadi kasus salah tangkap atau salah duga seorang pelaku kejahatan, itu tidak hanya membuat malu satu atau dua orang, tapi akan membuat malu banyak pihak, dari tersangka pelaku, aparat kepolisian, sampai negara. Kerugian akan dialami tersangka pelaku apabila kita sudah salah tangkap, baik secara material maupun non material, akan berdampak besar bagi keberlangsungan hidup korban salah tangkap tersebut. Namanya akan tercoreng di mata umum dan dia akan merasa malu, dimana kemudian hal itu dapat menyebabkan mentalnya menjadi terganggu atau terkikis sedikit demi sedikit. Dan kemungkinan terburuk, dia akan melakukan tindakan bunuh diri. Jadi sudah dapat kita bayangkan bahwasanya apabila kita salah tangkap korban pelaku kejahatan, itu akan membuat banyak sekali kerugian untuk dirinya sendiri. Kemudian kredibilitas dari aparat kepolisian akan turun dan diragukan oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka akan dianggap tidak becus dalam mengurus suatu kasus. Di luar negeri sendiri banyak kasus serupa yang terjadi, yaitu salah tangkap pelaku kejahatan.
Bahkan ada yang baru terbukti tidak bersalah setelah puluhan tahun mendekam di penjara. Lebih parahnya lagi, ada korban salah tangkap yang sudah diberikan hukuman mati. Baru-baru ini di Indonesia juga terjadi kasus serupa. Seseorang warga biasa yang bernama Peggy dituduh melakukan suatu kejahatan pembunuhan dan juga pemerkosaan yang terjadi beberapa tahun silam. Padahal ciri-ciri pelaku yang sudah dikantongi oleh kepolisian berbanding terbalik dengan Peggy. Awalnya semua tampak aman dan senang karena pelaku kejahatan yang kejam dan bengis tertangkap. Tapi lama-kelamaan banyak yang bersuara meminta keadilan untuk Peggy. Pada akhirnya setelah mendekam di penjara selama beberapa minggu, Peggy dinyatakan tidak bersalah. Bayangkan berapa banyak kerugian yang dialami Peggy. Jadi, berdasarkan argumen yang telah saya sampaikan di atas, tentu kita tidak ingin mempercayai berita atau pers yang bertebaran dengan begitu saja. Kita harus memastikan bahwasanya berita yang disampaikan langsung dari aparat kepolisian yang berkaitan atau yang menangani kasus tersebut, agar kita bisa mempercayai berita tersebut secara 100%. Bukan kita mempercayai berita-berita yang bertebaran yang tidak tahu keasliannya, yang tidak tahu kredibilitasnya bagaimana. Dan juga kita dapat melihat contoh apabila kita melakukan kasus salah tangkap, itu akan membuat banyak sekali kerugian baik untuk kita sendiri maupun untuk negara. Jadi jangan sampai Indonesia sebagai negara tidak melakukan suatu tindakan kasus tersebut yang dimana ia melakukan salah tangkap karena terburu-buru dalam menentukan seorang pelaku. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya terangkan sekali lagi bahwasanya saya sebagai penjara satu sangat-sangat setuju dengan mosi debat kita pada hari ini, yaitu Dewan ini akan membatasi pers dari semua spekulasi dan pemberitaan tentang kesehatan mental pelaku dan juga tersangka penjahat. Saya kembalikan kepada moderator.